Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sinta, bagaimana keadaannya di sore hari ini? Sore Ibu, Eh, kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, jaringan saya agak terganggu. Jadi nanti kita pembicaranya agak pelan-pelan saja ya Bu ya. Oke. Oke, kemarin nih Bu Sinta WA saya nih, cuman kasusnya kan belum selesai. Jadi insya Allah kita selesaikan hari ini ya Bu ya. Kita coba mencari solusi dari permasalahan yang ada di diri Bu Sinta. Bukan begitu Bu Sinta? Iya, betul sekali Ibu. Iya. Nah, kira-kira tujuan kita untuk sharing kali ini apa ya, Dek? Tujuan kita sharing hari ini, seperti halnya kemarin saya menghubungi Ibu lewat via WA, yaitu saya menghadapi permasalahan tentang siswa binaan saya, yaitu siswa saya membina 4 kelas, kemudian ada yang satu tingkat yaitu 2 kelas, kelas IPA 1, kemudian kelas IPA 2. Nah, kebetulan kelas IPA 1 ini merupakan kelas model atau kelas unggulan di sekolah saya. Nah, yang jadi persoalan saya di sini yaitu ada kendala saya dalam proses pembinaan, yaitu sering sekali muncul permasalahan di dalam kelas model ini dibandingkan kelas 11 IPA 2-nya. Nah, seperti halnya itu persoalan adanya circle-circle kecil di antara mereka, masalah pertemanan, kemudian tingginya tingkat ego dari anak-anak yang berada di kelas ini. Jadi sering sekali muncul permasalahan, mereka itu saya bina dan saya bawa ke ruang BK, saya konseling gitu kan, saya tanya ada permasalahan apa, kenapa bisa demikian gitu kan. Saya menjadi heran apakah karena mereka ini karena terlalu pintar di akademik gitu, sehingga kecerdasan emosionalnya kurang mereka kuasai gitu kan. Karena saya lihat dibanding kelas yang lain, yang mungkin mereka berada di dalam itu beraneka ragam, yang bukan kelas unggulan ini, mereka saya tidak melihat begitu banyak permasalahan seperti ini gitu lah. Harusnya kan mereka menjadi contoh kelas ini, secara akademik mereka bagus gitu kan. Saya berharap dia juga bagus secara kecerdasan emosionalnya gitu. Ternyata yang saya lihat malah berbanding terbalik gitu kan. Mereka kan di dalam itu karena mereka disatukan itu karena mereka cerdas secara akademiknya, maka disatukan di sana karena nilainya bagus gitu kan, maka ditaruhlah mereka di kelas unggulan ini. Jadi persoalan saya itu sering sekali saya menghadapi permasalahan di kelas ini gitu dibandingkan kelas binaan saya yang lain gitu, yang bukan kelas unggul gitu. Apakah karena persoalan sifat egonya ini atau kurang menguasai kecerdasan emosionalnya maka mereka seperti ini gitu. Begitu ya. Jadi di IPA 1 ini peserta didiknya unggul-unggul ya, Bu ya? Iya, Jadi unggul Ibu sekali, Sinta Bu. mengalami permasalahan di sini lebih banyak mengalami permasalahan di IPA 1 dibandingkan tingkat-tingkat yang lain ya. Iya. Baik itu di tingkat egonya, emosionalnya, padahal mereka siswa-siswa yang cerdas ya Bu ya. Kira-kira tingkat ego yang seperti apa ya Bu? Iya. Tingkat egonya seperti ini, saya lihat ya. Mereka tidak mau memahami satu sama lain. Kan kita itu kan kita harus menyadari kita ini berbeda-beda gitu kan. Ada yang karakternya begini, karakternya berbeda-beda lah di antara mereka. Mungkin 30 orang di dalamnya itu tentunya berbeda-beda karakter. Ada orangnya yang pendiam, ada orangnya yang ceplas-ceplos berbicaranya. Nah, ada sebagian mereka itu banyak udah tersinggung dengan kata-kata temannya padahal bukan ditujukan kepada dia gitu.
Jadi itu dijadikan masalah. Atau seperti ini, hanya masalah kecil gitu, masalah tempat duduk misalnya, yang kawannya ini tidak mau pindah duduk karena mereka membuat sistem berpindah tempat duduk setiap hari. Nah, ada satu orang siswa tidak mau pindah dari tempat duduknya ini, tetap bertahan dia gitu kan. Entah itu cara dia atau komitmen dia tidak mau pindah, entah bagaimana gitu kan. Jadi teman yang lain merasa seperti ini, oh anak ini tidak mau apa berpindah duduk gitu. Padahal yang lainnya ini berpindah duduk dia gitu kan. Jadi dari situ muncul mereka tidak mau menegur temannya ini, berpikiran negatif terhadap temannya begitu. Sering sekali saya melihatnya seperti itu. Dengan kasus SD, masalah tempat duduk jadi masalah juga ya Bu ya. Iya. Bisa jadi masalah ya. Masalah yang kecil bisa diperbesar kalau di sini bentuknya ya Bu ya. Masalah yang kecil itu bisa diminimalisir ya Bu. Iya, harusnya dihilangkan begitu Bu. Kasusnya dari masalah pertemanan, dari masalahnya bisa dari kasus pertemanan, bisa dari tingkat egonya, emosionalnya, bukan seperti itu, Bu Sinta? Ya itulah Bu. Jadi saya melihat itu, kenapa sih kalian ini, kata saya kan, masalah kecil saja dibesar-besarkan, ya saling memahami saja gitu kan, tapi tetap mereka seperti itu. Nah contohnya lagi, ketika di dalam kelas itu mereka itu cenderung begini gitu kan, ketika kita berbicara mereka pun ribut gitu, kemudian sudah ditegur gitu kan. Nah saya heran, saya sering bilang begini, kelas kalian ini kan kelas unggulan, harusnya kelas ini menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lainnya. Nah ini kok malah begini di kelasnya gitu kan, harus diarahkan dulu baru diam gitu kan, kurang sosialnya saya gitu kan. Nah itu yang sering sekali saya menghadapi kelas unggulan ini gitu kan. Apakah kelas unggulan ini harusnya tidak ditiadakan saja atau bagaimana gitu kan, dalam pikiran saya, agar ada kesetaraan dengan kelas yang lainnya gitu, agar mereka tidak berkumpul di situ semuanya yang cerdas secara akademik saja gitu. Dari kasus ini kita dapat menangkap bahwa suasana pembelajaran tentunya pasti akan terganggu ya Bu ya. Tentu sangat terganggu. Dengan keadaan seperti ini. Sangat terganggu. Iya. Kira langkah apa saja yang telah Ibu Sinta lakukan menghadapi kasus ini, Bu? Langkah yang saya lakukan itu melakukan pendekatan dari beberapa orang siswa yang mungkin dianggap sebagai anak yang mungkin kurang bisa menguasai kecerdasan emosionalnya. Saya tarik beberapa orang itu, kemudian saya lakukan pembinaan khusus bagi mereka. Lalu saya lakukan itu, kemudian saya melibatkan wali kelasnya juga dengan mengkomunikasikan hal demikian. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam kelasnya, kebetulan BK itu ada jam masuk kelasnya, saya juga memberikan sebuah materi, kemudian memberikan pemahaman kepada siswa ini agar mereka mau untuk saling memahami antara teman-teman yang satu dengan yang lainnya dan tidak mengutamakan egonya, begitu. Bagus sekali Bu Sinta. Jadi Bu Sinta sudah melakukan pendekatan, kemudian melakukan pembinaan, kemudian berkolaborasi dengan wali kelasnya ya Bu ya. Kira-kira rencana aksi yang Ibu lakukan ini apakah ada bentuk dampaknya Bu? Nah, rencana aksi yang saya lakukan ini untuk sekarang ini mungkin belum begitu maksimal dampaknya, cuman saya melihat sudah mulai agak berkurang gitu Bu, dari yang biasanya itu sangat berlebihan sekali, mereka itu bertengkar di dalam kelas itu Bu. Di dalam kelas itu mereka bertengkar, sedang ada guru hanya karena ego ini gitu kan, karena kasus dia merasa disindir temannya lah, padahal mereka satu kelas, harus satu kelasnya itu bukan dari kelas 2 saja, dari kelas 1 mereka sudah satu kelas gitu kan. Jadi saya mengupayakan supaya mereka bisa untuk mengubahnya dan lebih bisa untuk memahami karakter temannya dan cerdas secara emosionalnya begitu Bu. Jadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan adalah melakukan pembinaan dan pendekatan, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, dan kemudian tentunya melakukan pembinaan terhadap peserta didik kita yang bermasalah ini ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, hal ini tidak terulang lagi, kira-kira rencana aksi yang selanjutnya apa kira-kira Bu Sinta? Supaya mereka lebih akrab berteman, hal yang sepele itu tidak dijadikan masalah gitu, supaya lebih akrab pertemanannya gitu. Nah, rencana aksi saya yang saya rencanakan itu, saya akan mencoba meminimalisir sebelum mereka ini masuk ke kelas awal, semester awal itu. Saya harus duluan gitu.
harus duluan menjemput bola, mengenali karakter mereka, bisa jadi dengan identitasnya mungkin, dari data-data mereka, bagaimana hubungan sosialnya. Kebetulan saya mengajarnya itu di kelas 11 BK-nya. Di kelas 10 tentunya BK-nya berbeda juga. Jadi tentunya datanya itu perlu kita dapati dulu dari guru BK sebelumnya gitu. Mungkin begitulah rencana aksi saya dulu. Saya akan melakukan rencana aksi yang seperti itu, kemudian melakukan pendekatan lebih awal gitu, supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian yang kasusnya sama gitu kan. Jadi rencana aksinya awal-awal semester ya Bu ya. Kemudian Bu Sinta akan melakukan pendekatan lebih awal gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu rencananya Bu. Kira-kira kapan nih Bu yang akan dilaksanakan? Niat baiknya ini? Rencana aksinya ini akan dilakukan ya tentunya karena ini sudah berjalan ya Bu ya, untuk yang tahun ini tentunya untuk semester baru itu lagi kan, tentunya untuk yang semester baru kita cobakan melakukan hal ini, semoga nantinya dapat menemukan solusinya gitu kan, dari rencana aksi ini berhasil atau tidaknya gitu kan. Alhamdulillah, jadi Ibu Sinta akan segera melakukan rencana aksinya dengan mengenal identitas siswa terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan kepada peserta didik kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua akan terwujud ya Bu ya. Ya mudah-mudahan saja Ibu, doakan saja semoga apa yang menjadi tujuan saya ini bisa tercapai, dan semoga tidak ada lagi permasalahan yang demikian yang saya jumpai, lebih meminimalisirnya begitu. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya percakapan kita kali ini sudah selesai. Kira-kira bagaimana perasaan Sinta setelah melakukan talking dengan kakak? Merasa senang sekali, kemudian memang merasa sesuai dengan tujuan alur Tirta kemarin, yaitu mengiringi seorang coach itu mengiringi coachinya yang memang betul-betul diarahkan gitu kan, memang mengikuti alurnya tanpa ditekan, tanpa dijudge gitu. Sinta merasa itu senang sekali gitu, lebih merasa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Roza. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan saya hari ini baik-baik saja, Bu Sinta. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bertemu juga secara melalui via Rukol gitu kan. Oh iya, kemarin Ibu katanya mau bercerita kepada saya. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Itu ingin sharing katanya dengan saya. Ingin sharing apa Ibu? Halnya yang saya kabarkan di WA kemarin ya Bu ya. Begini Bu, saya sekarang kan mengajar kelas 1 nih Bu. Jadi peserta didik saya ada 25 orang. Dari 25 orang ini ada salah satu peserta didik saya, dia diantar orang tuanya ke sekolah. Namun ketika orang tuanya pergi dari sekolah, dia nggak boleh gitu. Dia harus ikut sama orang tuanya. Dia maunya orang tuanya itu menemani dia ketika sedang belajar gitu Bu. Berarti begitu dekat ya, begitu dekat dengan orang tuanya sekali nampaknya anak ini ya Bu? Iya, dekat sekali. Bahkan orang tuanya beranjak dari kelas itu, dia nangis Bu, dia mau ikut katanya. Oh, jadi mau ikut dengan orang tuanya karena takut ditinggal gitu ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu menghadapi persoalan ini kira-kira, menghadapi siswa Ibu yang dia ingin nempel terus sama ibunya gitu, menyikapinya begitu. Tentu sebagai seorang pengajar sedikit ada kegundah gulana di hati ya Dek ya. Di satu sisi kita tidak ingin dia melihat dia menangis gitu kan. Di satu sisi kita ingin dia berbaur dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi di sini saya lihat permasalahannya peserta didik kita ini, entah dia merasa kurang nyaman itu, entah dia merasa belum akrab dengan teman-temannya yang lain, sehingga dia lebih nyaman bersama orang tua ketika ditemani belajar gitu. Nah, dari yang Ibu lihat, siswa Ibu ini karena apa dia begitu gitu kan? Kenapa dia maunya seperti itu? Karena ada hal apa begitu yang Ibu lihat di dalam kelas itu kondisi? Kalau dari yang saya lihat, yang saya telusuri, kebetulan peserta didik saya ini dia adalah satu-satunya anak dari orang tuanya. Jadi
dia itu suka dimanja gitu. Selain itu dia juga suka diagung-agungkan orang tuanya. Jadi ketika dia diantar ke sekolah, dia tidak mau berpisah dengan orang tuanya gitu. Dia merasa lebih nyaman bersama orang tuanya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu. Oh, jadi itu yang Ibu lihat ya, karena begitu dekat gitu dengan orang tuanya, dia tidak mau berpisah Iya. dengan orang tuanya gitu kan. Nah, rencana aksi apa yang Ibu lakukan untuk bisa membuat suatu perubahan bagi anak ini gitu, supaya dia tidak lagi merasa dia itu sendiri dan harus dengan orang tuanya saja dan tidak merasa tidak punya teman di dalam kelas gitu, agar dia bisa berbaur menurut Ibu tadi kan, agar dia bisa berbaur dengan temannya. Jadi banyak sebenarnya rencana aksi yang pengen saya lakukan. Salah satunya tentunya saya ingin menciptakan ruangan kelas senyaman mungkin agar dia merasakan bahwa kelas itu miliknya gitu. Dia tidak merasa asing lagi di kelasnya. Kemudian saya ingin juga menerapkan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran saya agar mereka bisa lebih akrab dengan peserta didik yang lain. Dia tidak merasa sendiri lagi. Dia bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran yang saya sajikan gitu. Kemudian saya juga ingin menempelkan pajangan-pajangan berupa hasil-hasil karya peserta didik saya yang ditempelkan di dinding-dinding. Itu pastinya memicu secara apa namanya, memicu perasaannya bahwa kelas itu milik dia gitu, karena ada dia nampak pajangan-pajangan yang dia milikinya, dia merasa memiliki kelas itu sehingga dia tidak merasa asing lagi. Tentunya saya juga ingin melakukan pendekatan yang lebih kepada peserta didik saya ini. Oh, pendekatan. Nah, pendekatan seperti apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan gitu? Pendekatan yang akan saya lakukan, saya berencananya seperti ini, Bu. Saya ingin peserta didik saya ini dia lebih berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawatnya dengan cara saya melakukan pembelajaran yang banyak berdiskusi, dan saya akan menggabungkannya ke anggota yang lebih bisa merangkul dia untuk menjadi lebih akrab lagi gitu, Bu. Jadi saya rencananya akan membuat sebuah media pembelajaran yang menarik. Saya ciptakan semenarik mungkin yang di sana ada kolaborasi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Dia bisa berbaur dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya itu. Jadi itu rencana yang akan saya lakukan, Ibu. Wah, luar biasa sekali rencana aksi yang Ibu buat ini. Yang direncanakan ini membuat media supaya anak ini berasa nyaman di kelas, berbaur dengan yang lainnya. Nah, kira-kira rencana aksi ini kapan akan Ibu lakukan? Tentunya saya ingin sesegera mungkin, karena saya tidak ingin peserta didik saya ini larut dalam kegelisahan ya. Kegelisahan, dia takut merasa takut dia sendiri di lokal, dia merasa takut dia apa-apain sama temannya. Jadi rencana aksi ini akan saya lakukan sesegera mungkin. Dari yang Ibu lihat tadi, apa tidak ada faktor yang lain membuat anak ini merasa canggung? Apakah hanya karena faktor dia ingin menempel dengan orang tuanya, atau tidak ada faktor-faktor yang lain di dalam kelas itu yang membuat dia merasa tidak nyaman yang sejauh Ibu lihat? Iya, betul sekali Bu Sinta. Kalau yang saya lihat, pajangan-pajangan di lokal saya itu memang agak kurang, agak minim ya. Jadi rencananya juga saya akan membangun nih pojok baca. Pojok baca atau literasi itu saya buat dengan menempelkan hasil karya peserta didik. Kemudian saya juga berkolaborasi nantinya dengan peserta didik, membuat tempelan-tempelan pojok baca itu sehingga mereka lebih termotivasi lagi untuk datang ke sekolah, untuk melihat lokalnya, bahkan untuk membaca di pojok baca tersebut. Saya ingin melakukan juga kolaborasi dengan orang tua peserta didik mengenai pajangan-pajangan ini. Tentunya tidak bisa saya lakukan sendiri dengan secepat itu ya Bu ya. Tentunya harus ada kerjasama ya Ibu ya, Iya. dengan orang tuanya juga gitu, selaku Iya. apa yang bisa memberi mungkin fasilitas tambahan gitu kan, agar orang tuanya juga lebih tahu gitu. Nah, sangat luar biasa sekali saya lihat rencana aksi Ibu ini dengan membuat media pembelajaran pojok baca gitu kan. Semoga nantinya rencana aksi Ibu ini dapat berjalan dengan baik, dan saya nanti ingin sekali mendengar kabarnya gitu setelah Ibu lakukan rencana aksi ini, bagaimana gitu efeknya terhadap siswa Ibu yang bersangkutan. Semoga nanti rencana aksi Ibu ini berjalan dengan lancar dan mencapai satu tujuan yang sangat bagus nantinya. Saya tidak sabar nanti mendengar kabarnya ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya rencana aksi seperti ini, peserta didik saya yang tadinya malu-malu, yang tadinya canggung ke lokal, bisa berbaur dengan teman-temannya.
Ya, mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan Ibu gitu kan, saya doakan tercapai gitu ya. Semoga dia lebih bahagia gitu mengikuti pembelajaran dengan Ibu, tidak merasa murung, tidak merasa canggung gitu kan. Oke, sepertinya karena waktu yang singkat, karena waktu sudah saya lihat sudah berjalan cukup lama ini, karena ada mungkin kegiatan yang lainnya, ya mungkin sampai di sini dulu sharing kita. Minggu depan atau setelah rencana aksi Ibu ini nanti kita mungkin bisa lebih berbagi lagi gitu kan. Saya sangat menunggu sekali hasil dari rencana aksi Ibu ini. Iya, terima kasih sekali atas waktunya ya Bu Sinta. Pertanyaan itu ya Kak ya, bagaimana menurut Kakak Sinta sebagai coach tadi? Sangat menyenangkan sekali. Jadi di sini saya bisa bercerita dengan lega gitu. Apa yang saya rasakan bisa saya sampaikan dan Sita pun menanggap dengan suka hati gitu. Jadi ada feedbacknya gitu. Berarti ada feedbacknya, Ya, umpan baliknya ada gitu kan, tidak monoton gitu ya Kak ya.